Berapa sih jumlah varian yang ada di kebun ini? Jumlah varian yang ada di kebun ini. Nih ada pertanyaan dua lagi nih mas. Kedua. Pertanyaan kedua. Dua lagi apa? Pertanyaan kedua. Oh, kedua. Kirain dua lagi. Udah tenang saya. Awal mula kebun ini dari tahun berapa ya mas? Kalau boleh tahu. Kalau awal saya menanam itu tahun sebelum saya lakukan pembuahan dia udah keluar buah. Pada saat Hazel Break itu udah keluar buah. Untuk melakukan saya validasi, saya cek oh buahnya benar ya udah, saya buang, nggak saya piara. Dan ketika saya pangkas, Rakopentung ini malah zong. Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita mau muter-muter keliling nyari anggur. Cuman kali ini nggak berdua, kali ini temanin. Hai guys. Mas Fandi. Mas Fandi ini gamer ya, dia gamer Mobile Legend. Udah lama. Udah pro. Sekarang main game Mobile Legend. Oke, nanti bisa dicari channelnya Mas Fandi. Nah, dia akan yang mengantarkan kita ke satu kebun anggur di daerah Tangerang. Dan langsung aja kita meluncur ke sana. Oke, teman-teman. Ternyata kejutannya di bawah Mas Fandi, kita datang ke Pemuda Nganggur. Wow. Jadi kebetulan begini, anggurnya banyak banget di sini. Macam-macam jenis. Ini kebetulan habis dipanen. Nah, kita nanti langsung ngobrol sama ownernya, Mas Saris. Halo Mas Saris. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas Fandi lagi. Datang di kebun Pemuda Nganggur, kebun yang nggak pernah rapi. Kan tapi orangnya Masih berantakan. Seru ya. Kejutan bener buat saya. Kali ini dibawa langsung ke Pemuda Nganggur. Biasanya cuma nonton di YouTube-nya doang, di channelnya. Sekarang datang langsung. apa ada pertanyaan mas dari saya? Ya, sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol, pengen belajar juga gimana tentang anggur ini, karena memang saya juga masih belajar di dunia pengangguran. Masih banyak yang belum saya ngerti, bahkan ada tanaman-tanaman yang masih stuck, bingung gimana caranya untuk mengatasi tersebut. Ya mas, jangan lupa subscribe dan follow ya. Oke. Like dan komen Like dan teman-teman. komen. Yang terbaik itu like dan komen teman-teman. Mas, saya mau tanya nih, Iya. berapa sih jumlah varian yang ada di kebun ini? Jumlah varian yang ada di kebun ini sebenarnya saya sampai detik itu belum pernah ngitung. Belum pernah ngitung. Kalau yang ditanam itu mungkin sekitar 20, 25 sampai 30 kali ya, karena saya juga agak sedikit lupa. Lumayan banyak ya berarti ya. Lumayan banyak, dan itu tuh silih berganti teman-teman. Silih Sama berganti. teman-teman ya. Enggak, maksudnya jenis ini misalnya saya nanam sekarang ini jenis Everest nih. Everest. Kita ganti dengan jenis yang lain gitu. Kayak contoh yang sebelah sini, ini Ninel saya ganti dengan jenis Heliodor. Jadi kalau dihitung berapa jenis ya mungkin ya kurang lebih 30-an lah ya. 30-an. Dan akan merambah nantinya. Tapi yang ngelakuin itu sampean doang atau berapa orang tuh? Pada awalnya itu saya tuh nanam sendiri. Dari tahun 2016. Terus ketika tahun 2021 saya mulai mengajak teman-teman di tempat saya nongkrong di sini, yuk daripada nganggur kita iseng-iseng cuma nongkrong-nongkrong, lebih baik kita berkegiatan. Jadi saya ajak buat nanam anggur. Jadi sekarang tuh totalnya berempat tim Pemuda Nganggur saya itu, dan mereka sudah punya tempatnya masing-masing gitu. Tadinya awalnya kumpul di sini semua, sekarang mereka udah punya tempat. Ya nanti ketika mereka juga ada keluhan nanti kumpul bareng di sini. Kayak gitu. Totalnya jadi 4 sekarang. Nah. Nih ada pertanyaan dua lagi nih mas. Kedua. Pertanyaan kedua. Dua lagi apa? Pertanyaan kedua. Oh, kedua. Kirain dua lagi. Udah tenang saya. Awal mula kebun ini dari tahun berapa ya mas? Kalau boleh tahu. Kalau awal saya menanam itu tahun 2016 tadi yang saya bilang 2016. Cuman bukan yang di sini ya, yang bukan di depan sini. 2016 itu yang lorong depan sana.
Kalau teman-teman lihat itu mungkin yang dulu pernah saya upload di channel saya, panen anggur trans. Nah itu adalah anggur pertama saya. Jadi awal saya punya anggur itu adalah jenis Isabella. 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 Satu doang itu. Satu Yang- anggur asam. Jadi Itu pas perjuangan pas mau mulai anggur ya. mulai anggur. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu, awal itu saya bener-bener nganggur, nggak ada kerjaan. Nganggur nggak ada kerjaan. 2016 itu saya berhenti kerja kan, berhenti dari salah satu perusahaan, saya berhenti kerja. Saya nganggur di rumah, bingung kan mau ngapain gitu kan, Kalau gabut. perusahaannya apa gak usah disebutin lah ya. Iya, perusahaannya apa nggak usah disebutin lah. Pokoknya di situ. Terus saya bingung mau ngapain, akhirnya saya bercocok tanam. Mulai dari cabai, tomat, timun suri dan sebagainya lah. Ada pohon anggur yang udah ditanam sama kakek ipar saya. Waktu itu dia dapat dari tetangga, dia tanam di depan rumah. Saya penasaran gimana cara membuahkan anggur. Anggur ini kan salah satu buah yang sangat jarang dan Jarang, awam lah di kita. Orang Yang tuh berpikir, ditanam lah ya. orang-orang Susah, berpikir apalagi tuh susah. susah berbuah, terus kayak dia tuh harus di dataran tinggi segala macam. Nah, mindset itu saya patahkan. Saya cari informasinya dan ketemulah dengan salah satu komunitas yang ada di Tangerang. Saya banyak belajar di sana, saya dapat ilmu di sana, dan kemudian juga saya dapat interest belajar nyambung dan alhamdulillah berhasil. Nah, disitulah mulainya. Kalau di bangunan sini tuh mulai awal 2020. Nih bangunan greenhouse ini 2020. Awal bangunannya Ya, guys, bangunannya kayak gini ya. ya, udah mulai rapuh, harus Bagus nih. renovasi lagi sih sebenarnya. Ini udah mulai rapuh, harus direnovasi lagi. Ya. Nanti nunggu Nunggu kesibukan lah ya. nunggu- Masih sibuk ini ya. masih lumayan agak sibuk. Oke Mas, ada pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga. Varian apa saja yang mudah dibuahkan di kebun ini? Yang mudah dibuahkan nih Mas. Oh, di kebun ini. Hmm, Ya, di kebun sebenarnya ini ya. varian yang mudah dibuahkan itu sebenarnya udah banyak ya. Varian-varian yang sudah umum lah di teman-teman pengangguran kayak Jupiter, terus Transfigurasi, Ninel, Harold, Dixon, Julian, Veles, terus apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak lah Ya, Namanya yang kan banyak kan kita kalau nyebutin pusing lah. Hmm, Kan yang banyak yang ya. saya sebutkan itu tadi memang udah mudah berbuah gitu. Ya. Gak cuma di sini tapi di tempat beberapa teman-teman juga mudah kok dibuahkan. Ya, barusan tadi pertanyaan nomor 3 ya Mas. Ini pertanyaan nomor 4 nih. 4. Dan dari umur tanaman berapa bulan pohon bisa dibuahkan? Berapa bulan sih pohon itu bisa dibuahkan? Iya. Kalau untuk membuahkan anggur ini menurut saya karena saya juga bukan ahlinya, cuman menurut saya tanaman anggur itu bisa dibuahkan bukan berdasarkan umur. Ya. Bukan berdasarkan umur. Itu poin pertama. Terus berdasarkan apa itu? Kondisi Kalau tanaman. bisa tahu, kondisi tanaman. Kondisi tanaman. Jadi misalkan kita sudah nanam pohon usia 6 bulan, tapi pohonnya masih kecil, apakah itu udah bisa dibuahkan? Belum tentu. Tapi ketika usia pohon, kondisi pohon pada usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai setahun, tapi dia udah siap dibuahkan, waktunya dibuahkan. Gitu. Jadi relatifnya teman-teman itu membuahkan di usia 6 bulan sudah dibuahkan, sampai 1 tahun itu udah bisa dibuahkan. Nah, yang 4 bulan pun ada. Belum ada ya. Pertanyaan nomor 5 nih Mas. Pupuk apa saja yang dipakai dalam masa Vegetatif. Oke. Pada masa vegetatif Bisa bahasa Inggris nih lah ya. bisa bahasa Inggris teman-teman. Harus diajarin. Nah, bahasa Inggris harus diajarin ya. Mana ada? Saya pernah dikomplain masalah bahasa Inggris. Barerot bukan barerot, tapi Beirut. Oh, oke. Jadi kita dapat ilmu juga dari komentar teman-teman. Itu bukan kesalahan, itu saran. Tadi pertanyaannya pupuk apa saja yang dipakai dalam masa vegetatif itu atau pertumbuhan ya. Jadi pada masa vegetatif atau pertumbuhan ini yang harus kita ketahui, pohon itu membutuhkan unsur N atau nitrogen yang cukup tinggi gitu. Nah, nitrogen yang cukup tinggi ini banyak sekali pupuk yang bisa digunakan. Salah satunya adalah kalau pupuk pabrikan kita biasa pakai NPK 1616, NPK seimbang. N-nya 16, P-nya 16, K-nya 19. Kalau organik macam-macam, kita bisa menggunakan pupuk POC, pupuk organik cair. Nah, itu dari bahan dasarnya teman-teman juga bisa cari mulai dari bahan sisa-sisa dari sampah organik kita jadikan POC gitu kan. Atau lagi kita misalkan buat jakaba, jamur keberuntungan abadi gitu. Kalau saya biasanya kalau di sini gunainya tiga, saya pakai NPK 1616 untuk masa vegetatif ya. Terus jakaba sama urin kelinci. Nah, urin kelinci yang saya fermentasi. Nah, sekarang ini saya tambah lagi. Saya tambah dengan POC. POC-nya itu
saya bahan dasarnya campuran. Jadi kalau misalkan ada sampah pepaya, bekas makan pepaya, saya taruh situ, pisang saya taruh situ, nanas saya taruh situ, Buat pokoknya pupuk lah ya. buat pupuk kita fermentasi. Jadi ketika udah jadi ya itu pupuk kombinasi dah masuknya. Yang paling bagus lah ya. Ya itu untuk Oke. vegetatif ya. Vegetatif. Itu untuk vegetatif ya teman-teman. Nah, pertumbuhan. Cuma nggak bisa jadi patokan, itu sih yang saya gunakan. Dan ketika musim hujan, vegetatif itu semua saya hentikan. Karena apa itu Mas? Karena pada musim hujan unsur nitrogen dari air hujan juga cukup tinggi. Nah, kelembaban juga tinggi. Ketika kita memasukkan unsur N tambahan seperti NPK, Jakaba, dan urin kelinci, unsur N akan berlebih. Nah, unsur N akan berlebih akibatnya apa? Akan timbul jamur biasanya. Karena jamur itu suka sekali dengan nitrogen. Nitrogen ya kan. Gitu. Makanya pada musim hujan begini, kalau bisa dilihat teman-teman yang datang ke sini pasti kelihatannya kayak pohonnya hancur. Sengaja. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi kayak ya udahlah biarin aja dulu. Kalaupun saya pupuk ya pasti nanti yang ada malah lebih hancur. Iya, Gitu. Kalau musim hujan itu ya. Kalau musim hujan, nah, kecuali yang di dalam GH sih aman gitu. Kalau yang di luar lihat sendirilah. Dan akan kayak gini lah ya. Berantakan. Selain gak ada waktu memang kayak salah satunya itu faktornya. Oke, pertanyaan nomor 5 ya Mas. 5. Jadi 15 lagi nih. 5 Oh, 5 lagi. Oh, 5. Ada 9. Oh, 9. Yang banyak-banyak ntar Oke. pusing, oke. Iya. Ini nomor 5 nih. Ah. Bagaimana cara merawat anggur dari mulai pembuahan sampai panen? Merawat anggur dari pertumbuhan. Berbunga apa pertumbuhan nih? Merawat anggur dari mulai pembuahan sampai panen. Pembuahan itu dari berbunga gitu. Oke. Kalau jadi teman-teman satu catatan ya, saya ini berbicara di sini bukan sebagai ahli, saya juga berdasarkan pengalaman pribadi. Mas Haris sendiri lah ya. Iya, ya, takutnya nanti kayak so tau amat sih lu. Tapi ini bukan so tau ya guys. Ini tanya doang soal pengalaman Mas Haris gimana. Jadi kita sharing lah. Sharing. Karena juga saya sudah banyak membahas tentang pupuk pembuahan, mulai dari di konten di tempat saya atau di tempat-tempat orang lain, saya juga sering menanyakan hal itu gitu. Jadi biar teman-teman tahu. Cuman kalau di sini ketika masa pembuahan mulai berbunga pada masa brokoli Perus stage, yang saya lakukan itu untuk pemupukan bawah itu enggak saya berikan ya pada masa Perus stage. Saya stop dulu ya. Nah, gitu kan. Yang saya lakukan pada masa Perus stage itu saya pemberian perlakuan hormon GA3. Hormon GA3 untuk memanjangkan tangkai buah gitu. Perus stage, terus pre-bloom itu sebelum mekar kita lakukan GA3 lagi, terus sampai akhir sampai berry set. Nah, ketika berry set baru kita masuk pupuk pembuahan. Contohnya untuk pembesaran buah saya pakai di sini KNO3 gitu. KNO3 selama 2 kali 2 minggu, habis itu kita selingi lagi dengan kalsium biar buahnya kuat dan nggak mudah rontok gitu. Kalau untuk penyemprotan pada fase brokoli sampai berry set itu saya hentikan dulu penyemprotan gitu. Khawatir ketika kita lakukan penyemprotan yang ada nanti buahnya gagal terjadi polinasi gitu ketika mekar. Jadi kita hentikan gitu. Itu aja sih kalau misalkan untuk buah. Selebihnya setelah berry set maksudnya buah yang penting berry set gitu udah aja. Jadi berry, maksudnya berry set itu udah jadi berry, baru kita melakukan penyemprotan dulu, penyemprotan fungisida, insektisida agar buah terhindar dari jamur. Setelah itu baru dibungkus sampai panen. Iya. Oke, itu pertanyaan ke-6 ya Mas. Oh iya, sama satu lagi. Jadi saya tuh pada masa berbuah itu saya coba satu hormon etrel, bahan aktifnya itu etafon, itu untuk pematangan buah agar serempak. Jadi ketika kita menggunakan hormon itu jadi buah tuh matangnya serempak. Kadang kan kita lihat buah-buah anggur yang kita tanam itu kok buahnya kok yang sini matang, padahal dalam satu tandang ya, sini matang yang sini masih hijau ya. Dari segi estetika juga dan kerapian nggak enak dilihat gitu, tapi dengan menggunakan hormon itu juga jadi lebih cantik, jadi lebih menarik gitu. Jadi pertanyaan ke-6 itu aja ya Mas yang bisa dijelasin kepada Mas Haris ya? Kalau kita panjang lebar kayak 2 jam nggak cukup nih. Memori kuat gak nih? Tenang. Ntar beli HP baru buat memori ya, oke. Kuotanya keburu habis. Oke, pertanyaan ke-7 nih Mas. Varian apa saja yang sulit dibuahkan di kebun Mas Haris ini? Varian apa saja sih? Varian yang sulit dibuahkan, mungkin yang belum saya buahkan ya. Karena notabene-nya tanaman buah kodratnya dia harusnya berbuah gitu.
Cuma memang beberapa ada yang belum saya buahkan atau tidak bisa saya buahkan karena memang kondisi tanamannya juga memang masih kurang fit. Kayak di sini reko pentung itu sebelum saya lakukan pembuahan dia udah keluar buah. Pada saat hasil break itu udah keluar buah. Untuk melakukan saya validasi, saya cek oh buahnya benar ya udah saya buang, nggak saya piara. Dan ketika saya pangkas reko pentung ini malah zong gitu kan, nggak ada mungkin reko pentung salah satu anggur yang sulit dibuahkan gitu. Rata-rata itu varietas long yang sulit dibuahkan kayak semisalkan si banana gitu. Cuman di sini juga bisa berbuah. Ada lagi yang mungkin bisa belum dibuahkan yang sulit, nggak cuma saya, teman-teman pengangguran mungkin kayak seperti si My Heart, terus Sam Muscat, terus juga Ruby Roman itu juga masih sangat jarang yang membuahkan. Gitu. Oke. Ini pertanyaan cepat lagi ya. Ada 2 pertanyaan lagi. Soalnya mau hujan ya guys. Hmm. Oke teman-teman. Kita badai kita. Oh, kita badai. Roboh lagi ntar nih GH. Kan udah pernah nih GH roboh. Ya kan? Oke, pertanyaan ke-8 nih. Bagaimana jika para penggemar anggur ingin datang dan main ke kebun ini? Bolehkah diinfokan lokasinya? Oke, sebenarnya saya sangat welcome untuk teman-teman yang mau datang dan kita sharing lah. Saya juga masih belajar gitu. Saya sangat welcome mau datang kapanpun dan Apapun teman-teman datang ke sini. ketemu Ya. kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini silahkan. Untuk alamatnya di sini di Kampung Cipari, Desa Ciakar, RT 03 RW 01, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Agak sulit sebenarnya kalau kalian cari alamat seperti itu. Kalian cari aja di Google Maps kebun pemuda nganggur. Ingat ada dua ya, pemuda nganggur dan kebun pemuda nganggur di Maps itu ya. Kalau pemuda nganggur itu masih teman saya, dia lokasinya berbeda. Nah, kalau di tempat saya ini Google Maps-nya adalah kebun pemuda nganggur. Kebun pemuda nganggur kalau di sini ya teman-teman. Ya. Tapi dengan catatan kalau teman-teman mau ke sini konfirmasi dulu ke saya karena saya keliling teman-teman. Keliling dunia. Amin. Dan juga buat ngupload anggur yang belum kita ketahui ya. Betul. Untuk berbagi juga ke teman-teman, biasa saya buat konten atau saya lakukan maintenance di tempat-tempat lain seperti itu. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Oh, kayaknya paling sulit nih guys. Nah, ini sulit nih guys. Pertamaan terakhir. Pertamaan. Mulai bingung lagi nih. Pertamaan. Nah, ini nomor 10 nih. Nomor 9. 10. 9 lah. Oh, 9. 8 kok. Iya. Ini tip untuk para pemula dalam penanam anggur. Tips untuk pemula menanam anggur. Menanam anggur nih gimana sih tipnya? Kalau menurut saya kunci menanam anggur itu adalah di media tanam. Media tanam. Kunci menanam anggur itu di media tanam. Media tanam itu ibarat kita tuh rumah. Kalau rumah kita nyaman, kita juga hidup nyaman, gitu kan. Cuman kalau misalkan rumah kita bocor, rumah kita sering kebanjiran, gitu kan, rumah kita nggak ada air segala macam, kita hidup juga nggak nyaman, gitu. Jadi ibaratkan seperti itu. Kenapa kuncinya media tanam? Mau bibit sebagus apapun, sesehat apapun, ketika media tanamnya kurang baik, dia akan pertumbuhannya pasti akan jelek, gitu. Jadi teman-teman harus mengolah media tanamnya sebaik mungkin. Mungkin sekarang juga ada solusi selain dari media tanam adalah dengan penggunaan rostock import. Cuman penggunaan rostock import juga kita harus melakukan uji riset dulu nih, rostock apa yang cocok dengan lahan kita gitu. Itu juga membutuhkan waktu yang cukup lumayan gitu kan. Memang kalau teman-teman yang mau menanam di pot atau misalkan di rumahan, kalian buat media tanam sebaik dan serapih mungkin. Banyaklah racikan-racikan media tanam teman-teman pengangguran gitu kan, yang di YouTube, di Facebook, di media sosial yang udah di-share, berbagi. Banyak orang-orang baik itu ingin berbagi media tanamnya. Mungkin bisa dicontoh. Jangan lupa lakukan fermentasi karena beda banget perlakuan media tanam yang berlakukan fermentasi dan tidak. Karena mikrobakterinya yang belum hidup dan tidak hidupnya itu yang membuat tanaman kita jadi lebih sehat. Gitu. Itu aja kuncinya media tanam. Selain media tanam juga kita udah buat media tanam nih yang bagus nih, cuma perawatan kita asal-asalan, jangan sampai seperti itu. Kita harus terus belajar perawatan lanjutannya seperti apa. Yang paling penting kuncinya itu tadi media tanam. Kalau media tanam udah bagus, kita nanti belajar mengatur percabangan, belajar perawatan fungisida dan insektisida, belajar yang namanya pemupukan vegetatif dan generatif. Karena kan kalau vegetatif dan generatif itu prosesnya masih panjang. Kita belajar yang dari bawah dulu. Gitu. Jangan baru kita nanam kita udah langsung belajar pupuk generatif itu apa gitu. Nanti yang ada pusing sendiri. Karena di anggur itu metode mau baik itu pertumbuhan, baik itu pembuahan, banyak banget metode orang berbeda-beda. Teman-teman pasti bingung.
ini pakainya yang mana gitu kan. Saran saya kalian ikutin satu channel, coba pakai metode yang itu. Setelah misalkan berhasil ya sudah itu aja. Cuman kalau misalkan menurut kalian kurang baik, kalian berpindah channel lain. Ibarat kita berpindah guru lah gitu. Nah, karena setiap guru punya teknik yang berbeda-beda gitu. Ibarat kata mah kita 6 tambah 4 berapa? 6 tambah 4. Nah, 24. Salah 24. 12. Bedanya kali 4 kali itu. 6 tambah 4 misalkan 10. Kalau dikalikan 24. Iya betul. Kalau tambah 12. Iya, 5 tambah 5 10. 10. 7 tambah 3 10. 10. Hasilnya kan sama. Sama. Cuman tekniknya aja yang berbeda gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam, silakan cari gurunya dulu masing-masing. Ya, bukan bisa dibilang guru sih sebenarnya, patokan lah, patokan. Buat kita nanam anggur, caranya gimana. Kalau kalian ambil semua ilmu yang ada di YouTube, di media sosial, yang ada nanti kepusingan sendiri gitu. Kita belum lihat hasilnya, kita udah berganti ke pupuk lain. Kita udah pakai, belum ada hasilnya, kita udah ganti lagi ke pupuk yang lain gitu. Nanti yang ada malah nggak ada hasilnya semua sama sekali. Mungkin itu aja sih. Sekian ya teman-teman dari sarannya Mas Arif, yang lebih baik jangan lupa subscribe channel Mas Pemuda Nganggur ya. Pemuda Nganggur. Pemuda Nganggur dan Kiara Fa ya. Oke. Kiara Fa. Kalau ada kata-kata kita yang tidak enak, tolong dimaafkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.